Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Kristen dengan tema pelajaran yang ke-6 dan ke-7 tentang manusia menyelamatkan dirinya dan anugerah keselamatan. Adapun tujuan dari pembelajaran tema ini adalah sebagai berikut. 1. Anak-anak dapat menyebutkan usaha-usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Yang kedua, anak-anak dapat memberikan contoh-contoh bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan bahwa hanya Allah yang dapat menyelamatkan manusia. Dan yang keempat, anak-anak mampu menjelaskan makna keselamatan sebagai anugerah Allah. Yuk, mari kita mulai. Shalom, good morning children. Apa kabar kalian semua? Miss berharap anak-anak semua walaupun masih tetap belajar dari rumah, tidak mengurangi rasa semangatnya untuk belajar. Baik anak-anak, pagi ini sebelum kita memulai belajar bersama pelajaran agama Kristen, Miss ajak anak-anak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini. Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk belajar bersama. Kiranya Tuhan menolong kami saat belajar, supaya apa yang kami pelajari melalui pelajaran agama, melalui firman Tuhan, kami dapat memahaminya, kami mengerti apa yang harus kami lakukan sesuai dengan perintah firman Tuhan. Berikan kami roh hikmat agar kami mampu memahami dan memperhatikan pelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, biar tambah semangat, Miss mau ajak anak-anak untuk kita mau pujikan satu pujian dulu ya. Kita mau nyanyi bersama sebuah lagu yang berjudul Tuhan Cinta Semua Anak. Kita nyanyi sama-sama ya. Oke anak-anak, kita akan mulai ya. Setiap orang pasti melakukan sesuatu agar dirinya selamat. Anak-anak juga pasti akan menghindari hal-hal yang dapat membuat kalian dalam bahaya. Contohnya, saat kalian bermain sepeda, kalian akan berhati-hati supaya tidak terjatuh. Contoh lainnya, saat kalian mau menyeberang di jalan, kamu pasti akan melihat di sisi kanan dan kiri terlebih dahulu supaya tidak tertabrak. Nah, contoh lainnya, anak-anak juga pasti akan giat belajar,
rajin belajar. Karena tentunya tidak ada yang mau tertinggal di kelas. Semua pasti mau naik kelas. Nah anak-anak, contoh-contoh tersebut sangat baik untuk dilakukan. Namun manusia tidak selamanya bisa menyelamatkan diri mereka. Manusia tidak bisa mencari keselamatan di luar Allah. Terbukti dari kisah Menara Babel. Anak-anak, mengapa mereka mau melakukan pembangunan? Pembangunan bertujuan untuk kesejahteraan. Namun sayangnya, pembangunan yang mereka lakukan tidak mengandalkan Allah, tapi mereka ingin untuk kesombongan dan kebanggaan diri mereka. Hal itu tentu membuat Allah tidak senang. Allah mengacaukan bahasa mereka. Cerita Menara Babel ini merupakan kisah manusia yang bergantung pada dirinya sendiri. Anak-anak, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kamu juga pernah mengandalkan diri sendiri. Misalnya, kamu mengandalkan kepandaianmu sendiri ketika ujian. Kamu tidak meminta pertolongan dan penyertaan Allah. Anak-anak, yang perlu kita ingat adalah manusia tetap memerlukan pertolongan Allah untuk menyelamatkan dirinya. Anak-anak, kita ingat bahwa tidak ada orang yang tidak berdosa. Tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Di dalam Alkitab, kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai 23 yang berisi tentang kebenaran. Apakah isi kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Allah ingin manusia tahu bahwa keselamatan yang dimiliki oleh manusia adalah anugerah. Nah, pelajaran kita hari ini ingin menjelaskan kalau hanya Tuhanlah yang memberikan hadiah keselamatan itu kepada kita semua. Anak-anak, pertanyaannya, mengapa Allah menganugerahkan keselamatan? Jawabannya adalah sebab manusia telah berdosa dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya dari dosa. Jadi Allah bertindak untuk menyelamatkan manusia. Nah anak-anak, hadiah keselamatan itu telah kamu miliki. Kamu patut bersyukur karena keselamatan itu diterima secara cuma-cuma. Namun harus ingat ya, kamu tidak boleh menjadi sombong. Ingat, Allah menganugerahkan keselamatan kepada manusia. Keselamatan itu bukan hasil usaha manusia. Allah memberikan keselamatan kepada semua orang. Manusia tidak boleh sombong atas keselamatan itu. Namun, manusia harus menerima dan bersyukur. Sebab Yesus telah menyatakan karya penyelamatan bagi umat manusia sejak ia dilahirkan. Anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan induk ayam yang memiliki anak? Apakah yang dilakukan induk ayam? Sangat memperhatikan keselamatan anak-anaknya. Ia akan menjaga anak-anaknya dari segala bahaya. Sama seperti induk ayam, Allah juga peduli kepada manusia. Sebab manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dari dosa. Hanya Yesus yang menyatakan karya penyelamatannya selama ia berada di dunia. Dari cara ia mengajar, mengasihi semua orang, menyembuhkan semua orang, bahkan sampai ia memberikan pengampunan kepada orang-orang yang membenci dan menyakitinya di atas kayu salib. Ia mengerjakan karya penyelamatan Allah kepada seluruh umat manusia hingga akhir hidupnya. Seperti yang tertulis dalam kitab Ulangan 31 ayat 8, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Baik anak-anak,
kita sudah belajar ya. Dari pelajaran hari ini kita dapat mengerti dan memahami bahwa keselamatan itu berasal dari Allah. Allah memberikan keselamatan kepada semua orang, semua manusia. Keselamatan itu bukan dari hasil karya manusia. Keselamatan itu bukan dari usaha manusia, melainkan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Oleh sebab itu, sebagai manusia yang menerima anugerah keselamatan dari Allah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus sombong dengan anugerah yang sudah kita miliki saat ini? Tentu tidak ya nak. Anugerah dan keselamatan dari Allah diberikan kepada kita. Oleh sebab itu yang harus kita lakukan adalah kita menerima anugerah itu dengan ucapan syukur. Dengan bersyukur atas kehidupan, atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur dan menggunakan anugerah keselamatan itu, kesempatan itu untuk melakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Semoga pelajaran hari ini dapat menjadi berkat ketika kita semua mampu untuk mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita dengan melakukan hal-hal baik yang memuliakan nama Tuhan. Baik, mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat menerima dan mensyukuri anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dengan menggunakan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik yang memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan dan keberadaan kami. Berkati kami Tuhan, mampukan kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Tetap jaga kesehatan kalian di rumah. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.